Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Samsir Alam. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andus Laude Mustari MSc. Beliau adalah calon wali kota Bau-Bau. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel saya. Kita akan berbincang-bincang mengenai krisis air bersih di kota Bau-Bau. Begini Pak, lagi marak ini viral di kota Bau-Bau terjadi krisis air bersih yang begitu masif berapa di seluruh kota Bau-Bau. Menurut Bapak, apa solusi yang Bapak tawarkan ketika Bapak terpilih menjadi wali kota Bau-Bau untuk masyarakat terkait krisis air bersih? Ya, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Bau-Bau ini ada dua perusahaan air minum yang menangani soal. Yang pertama adalah perusahaan air minum Kabupaten Buton yang sampai hari ini masih berkantor di Bau-Bau. Yang kedua, perusahaan daerah air minum kota Bau-Bau sendiri. Secara keseluruhan ada 30.000 lebih pelanggan di kota Bau-Bau. Itu yang pemerintah kota juga mengambil kebijakan kemarin juga bahwa ada beberapa pemasangan baru yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Hanya pada saat kelanjutannya ada banyak pelanggan yang tidak membayar retribusi airnya, sehingga pemerintah kota Bau-Bau mengambil kebijakan memutuskan meteran-meteran daripada pelanggan kota Bau-Bau, sehingga pelanggan kota Bau-Bau hari tinggal 19.000 yang ditangani oleh pemerintah daerah kota Bau-Bau. Saya kira ada beberapa langkah yang strategis yang perlu kita ambil. Insya Allah Tuhan meridhoi saya, merahmati saya untuk jadi wali kota Bau-Bau. Ada beberapa kebijakan yang pertama adalah kita harus mengakuisisi perusahaan daerah air minum Kabupaten Buton yang ada di kota Bau-Bau. Seketika pemerintah daerah Buton masih menangani perusahaan air minum di kota Bau-Bau, itu tidak akan efektif. Ini bicara soal SDM yang menangani perusahaan daerah air minum Kabupaten Buton yang ada di Bau-Bau tentunya. Itu yang tinggal bagaimana duduk satu meja antara pemerintah daerah Buton dan pemerintah kota Bau-Bau. Itu yang utama. Yang kedua, harus membangun infrastruktur. Saya kira cukup besar potensi air yang dari Kali Ambon itu. Kenapa bukan itu yang dibendung dalam rangka mengantisipasi mensuplai daerah-daerah yang kekurangan air kita, ya kan? Namanya Betu Ambari, Morhum, dan Batu Puaro tentunya. Itu yang perlu saya dari zaman dahulu kala sampai hari ini, ya kan? Sampai hari ini. Itu yang perlu kita langkah-langkah kedua itu ya. Dan karena itu intervensi pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum harus ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan air bawah tanah ini. Kenapa para pengembang dibiarkan misalnya, dibiarkan oleh pemerintah daerah untuk menangani mensuplai air di pemukiman yang digagas oleh pengembang. Kenapa bukan PDAM yang bikin sumur bor ya untuk mensuplai masyarakat yang khususnya tiba-tiba di pemukiman di BTN, misalnya di Perumnas misalnya. Jadi harus ada regulasi yang mengatur untuk penggunaan air bawah tanah ini. Yang ketiga, ada pokok-pokok pikiran anggota DPR yang baik provinsi maupun kota Bau-Bau yang mengalokasikan dananya mereka kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya kira ini sebuah langkah yang strategis sekali dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Tapi pada prinsipnya pemerintah daerah mestinya men-tracking wilayah-wilayah, lokasi-lokasi mana yang berperan air. Kemudian perusahaan daerah membuat sumur bor yang agak besar dalam rangka mensuplai kebutuhan air masyarakat. Itu yang saya kira ada 3 langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah kota Bau-Bau. Insya Allah kalau ketika Allah meridhoi saya menjadi wali kota Bau-Bau, hal-hal yang seperti ini akan menjadi perhatian saya ke depan. Terakhir Pak, sebagai closing statement-nya, harapannya untuk masyarakat kota Bau-Bau, silakan Pak. Ya, harapan saya tentunya mari kita jaga tatanan budaya yang kita sepakati menjadi sebuah komitmen yang menjadi kesepakatan kolektif masyarakat Bau-Bau dalam rangka filter, mengeliminasi pengaruh-pengaruh budaya luar
pengaruh teknologi informasi yang begitu gencar melanda dunia hari ini. Di era digitalisasi hari ini, era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan budaya ini harus menjadi benteng kita. Saya tidak bermaksud untuk membawa tatanan pemerintahan masa kondisi kesultanan pada kondisi yang tidak. Dan minimal tatanan nilai itu harus terjasmanikan di dalam kehidupan keseharian kita, baik di tengah-tengah masyarakat kita maupun di lingkungan birokrasi nanti. Saya kira dengan adanya kekuatan ini, adanya perisai ini, saya kira insya Allah nilai budaya kita, kebiasaan kita tidak akan tergerus dengan budaya-budaya asing atau budaya-budaya luar. Akulturasi budaya dimanapun itu bisa mempengaruhi tatanan kita, bisa mempengaruhi nilai moral kita, yang betul-betul kita harus jaga, kita harus lestarikan ke depan. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak sudah mengangkat waktu di channel saya. Terima kasih juga para penonton sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.